Selamat siang saudara-saudara. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara di tempat ini untuk memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan, Tante Meli, Hasan, Lili di mana di belakang ya, Lili, Maria, Andreas ada di Melbourne ya, Melbourne. Ya. Hari ini kita akan mengingat, akan merayakan dan memberi syukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang Bapak Surya, tapi dikenal juga sebagai Opa Surya. Jadi kita bersama-sama mendukung terutama Tante Meli yang ditinggalkan, tapi kita penuh dengan keyakinan bahwa dia sekarang sudah ada di tempat yang jauh lebih indah. Kebaktian syukur ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. PowerPoint-nya. Dinyalain? Maaf ada gangguan teknis seperti biasa. Teknologi kalau sedang bekerja dengan baik. Tapi teknologi itu kayaknya seperti anak kecil ya. Mau-maunya sendiri. Kalau lagi happy dia cooperate gitu ya. Tapi kalau lagi nggak happy ini seperti ini nih. Nah tuh, oh kok ada saya? Jadi saya malu dong. Coba kita tunggu.
untuk berdiri dan untuk menyanyikan lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka hidup suci tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way. If I look to Him and pray, if I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang pada hari ini penuh dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini yang Kau telah berikan. Pada hari ini kami ingin mengingat, ingin merayakan, dan ingin merayakan kehidupan Pak Surya, Opa Surya. Kami juga datang untuk memberi dukungan kami kepada keluarga yang ditinggalkan. Tapi kami penuh dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka dari itu kami ingin berdoa supaya kami yang ditinggalkan, terutama bagi keluarga, bisa penuh dengan keyakinan bahwa Engkau ada di samping kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau memberi kami kekuatan dan Engkau memberikan kami penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehidupan Pak Surya. Terima kasih bahwa Pak Surya sudah menjadi berkat di dalam kehidupannya. Dia menunjukkan kepada kami memberikan kami satu contoh yang indah untuk terus percaya kepada Engkau sampai pada hari terakhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita akan membaca Mazmur 23 bersaut-sautan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau bersertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Amin. Sekarang akan ada pembacaan Alkitab dan Tante Meli, Ibu Meli akan membacakan. Selamat sore saudara-saudara, puji Tuhan. Sore ini kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur untuk Opa Surya yang Tuhan sudah panggil. Saat ini, sore ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita akan lanjutkan dengan 2 Timotius 4 ayat 7. Saya sudah mencapai garis akhir dalam perlombaan rohani. Saya sudah menang dalam perjuangan ini. Saya berdiri teguh memegang keyakinan pada Kristus sampai hari terakhir. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tante Meli. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengurapi kami satu persatu Bapa, supaya kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu Bapa, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kenyataan kehidupan manusia adalah satu hari kita pasti akan dipanggil Tuhan. Tapi sebagai orang-orang yang percaya,
kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Dia disediakan tempat di rumah Bapaknya. Dia pergi, Dia menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Maka dari itu Tuhan Yesus juga mengatakan, jangan gelisah hatimu. Kita yang ditinggalkan pasti ada merasa sedih, pasti bisa ada merasa gelisah. Tapi dengarlah baik-baik kata Tuhan Yesus, jangan gelisah. Mengapa tidak perlu gelisah? Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi bukan untuk berliburan, bukan untuk berjalan-jalan, tapi untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya. Jadi kita penuh dengan keyakinan bahwa yang dipanggil oleh Tuhan sekarang sudah berada di rumah Bapa. Itu janji Tuhan Yesus. Mungkin ada yang tanya kepada saya, dari mana saya bisa tahu apakah Pak Jo sudah pernah mati dan balik lagi bisa tahu? Belum pernah. Tapi di dalam teks kita hari ini, Thomas juga bertanya, Tuhan, bagaimana saya bisa tahu Tuhan pergi kemana? Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa selain melalui aku. Ini kata-kata Yesus. Maka dari itu kita penuh dengan keyakinan bahwa kita yang dipanggil Tuhan, kita yang percaya, itu bukan sesuatu hal yang menyedihkan, tetapi sesuatu yang kita bisa celebrate, ya, kita bisa rayakan. Karena apa? Karena kita bertemu dengan Yesus. Opa sekarang sudah berada di Firdaus. Sekali lagi ada yang bertanya, dari mana saya bisa tahu Opa ada di Firdaus? Apakah saya sudah pernah pergi ke Firdaus? Belum. Ada orang yang bilang, wah untung Pak Jo belum pergi. Ada yang bilang cilaka Pak Jo belum pergi karena ngelihat saya, aduh masih ada di sini nih ya gitu ya. Tapi saudara-saudara, dari mana saya tahu? Ingat waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, salah satu penyamun mengatakan pada Tuhan Yesus, Tuhan ingatlah saya. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan berada di Firdaus dengan aku. Maka dari itu, saya tahu dengan pasti bahwa Opa sekarang sudah ada di Firdaus. Tempat di mana tidak ada kekecewaan, tempat di mana tidak ada kesusahan, tempat di mana tidak ada penyakit, tempat di mana tidak ada merasa, aduh kenapa ini seperti ini, kenapa begitu, kenapa, tidak ada. Dia sudah ada di tempat yang sungguh sangat indah. Saudara-saudara, bagi kita yang mengenal Opa Surya, kita tahu bahwa dia adalah orang yang beriman. Nanti waktu saudara-saudara lihat videonya, bisa mendengar sendiri dari cucu-cucunya. Bagaimana Opa itu menyalurkan dan menyampaikan imannya kepada cucu-cucunya. Teks kita yang dari 2 Timotius hari ini sungguh sangat cocok untuk Opa. Dia berpegang teguh pada imannya sampai pada akhirnya.
Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, ditanya, "Opa, sudah siap bertemu dengan Yesus?" Sudah. Tidak takut. Dia sudah siap. Penuh dengan keyakinan. Dia sudah berlomba, sudah sampai garis akhir perlombaan rohani. Dia menang. Dia berpegang teguh kepada imannya. Ini adalah satu contoh bagi kita semuanya yang masih ada. Tapi ada tapinya, saudara-saudara. Semua keyakinan ini bergantung kepada kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka semuanya yang tadi saya katakan itu akan terjadi. Jadi saudara-saudara, kalau memang ada yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pakailah waktu yang masih ada. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ikutilah contoh Opa Surya yang sudah sampai garis akhir perlombaan rohani. Dia sudah menang, dia berpegang teguh pada imannya. Marilah kita ikuti contoh dari Opa Surya. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Bapa, kami ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami juga ingin memberi syukur karena Opa Surya mempunyai iman yang teguh dan dia percaya kepada Engkau. Terima kasih juga Bapa untuk janji-Mu yang Kau berikan melalui Tuhan Yesus. Bahwa bagi kami yang percaya, sudah disediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara diundang untuk berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terimalah berkat. Di dalam suka dan duka, tetaplah setia berjalan di jalan firman Tuhan untuk menjadi saksinya di tempat kamu masing-masing berada. Dan terimalah berkat Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai
kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan yang diberikan melalui video. Ini dari cucu-cucunya. Jadi semoga teknologinya bekerja dengan baik. Silakan.
New Zealand, teaching me English and the Lord's Prayer, none of which I understood at the time, but all of which felt easier simply because he was there with me. Oppa was by my side when we moved to New Zealand. He held mine and Medina's hands as he walked us to school, making the new and unfamiliar world feel safe. He guided me through life, instilled the value of education, and encouraged me to be independent. Oppa was wise beyond his time, you see. He empowered his daughters and granddaughters. He valued me as a person and never once raised his voice in anger. Oppa told me I could be anything I set my mind to, and for that, I am forever grateful. His belief in me has taken me to places I never could have imagined. He treated me with respect, patience, and a love that shaped the person I became. I am grateful for all the memories that we shared and for the gift of growing up with Oppa always by my side, offering insights, advice, and comfort. My favorite memories are the ones where he was simply there. Family holidays, the quiet moments, watching quiz shows and the news together, and sharing snacks. Although you're no longer physically by my side, Oppa, your legacy lives on. Yours will be the first place I search for, and the first conversation I look forward to at the end. You will forever be in my heart, and you will be this more than words can express. I love you until we meet again. Hi Oppa, it's me, your naughtiest and most energetic grandkid, Nopana. I know you're in heaven smiling as you watch me make this video, and I'm so glad that you're no longer in pain and now resting in God's house. I'm grateful God gave me one last chance to spend meaningful time with you just a month before you passed. However, trying to fit 31 years of memories of you into a short video message is impossible. But when I reflect on your life, what stands out the most is your love for Oma and our family, your gentleness, your hard work, and the constant smile you always carried. Your love for Oma and for all of us showed me what it means to put family first and taught me how to be kind and loving to my own husband. You were also the gentlest person I've ever known. Even when you were upset, you never shouted or exploded. You remained calm, quiet, and gentle. I didn't get to see you at work because you were tired when I was young, but I grew up hearing stories of how dedicated you were, even traveling overseas for your job. You told me that hard work and effort matter, and that our results are ultimately left in Jesus' hands. And Oppa, your smile was there until the very end. Whether we were video calling, taking selfies, or even when we were in hospital, you always greeted me with that same joyful smile. You lived each day with joy, no matter the circumstances. Thank you for being my hero, for believing in me when no one else did, for loving me unconditionally, and for comforting me when I had hard times at school. I know your heart's desire was to be a light and salt to the people around you, and I want you to know you were that light to me. I miss you every single day, but I surrender you into God's hands, and knowing you're with Him brings me peace. Especially when I'm eating Kentucky Fried Chicken, fish, and chips, I'm reminded of your strength, joy, faith, and love. And I will carry those things of me throughout my life. I love you and miss you so much, Oppa. Thank you for your love, and thank you for being my hero. Hi Oppa, this is Sarah, your fourth grandchild, and I just wanted to say a couple of words about you and also our relationship and what you meant to me and our family. So, a couple of days ago, I was speaking with Mommy. We were looking through a couple of pictures, really old pictures of you, and there was one that sort of stood out as very different from the others. It was clearly not in Indonesia. There was snow on the ground,
And in that photo, we were wearing this sort of Russian-esque fur hat. I only learned that a couple of days ago from Ami that you had gone to Boston, to America, for a year and some change, to live away from your family when our parents, my parents, were just children. And that after you had spent some time working in America, you had brought a car back to Indonesia with you and sold it. And that was the money that you used to buy us. I was both surprised and unsurprised to learn about this part of your life. Because those kinds of values, independence, resourcefulness, devotion, hugely inform those of myself today. They were also the kinds of values that let you raise 3 children with your wife and then send them off to 3 separate and different countries. But you would come back to America in the trips that you took with Oma when I was just, in the single digits to live with us for months at a time. And those memories with you form some of my most cherished memories. Playing cards, celebrating many, many birthdays, listening to you snore while Oma endured it next to you, sleeping or not sleeping. I've learned so much about patience and loyalty and faithfulness from you and these months that we got to spend together when you lived with us, and also with Melody and Novena, and eventually with Grace and just me. So, I hope you're at peace now, and I wanted to say thank you, and I love you very much. Goodbye. Hi, Oppa. Dear Oppa, this is Grace, your 5th grandchild. You left a very big impact on our family and were an important role model to all, embodying kindness and gentleness with your caring and selfless nature. I want to share a few memories and things I learned from Oppa. I remember it was 2017 and we were in Kuala Lumpur Airport, and I was playing with an elastic toy when it snapped and the beads spilled all over the airport floor, and I cried because it was my favorite toy. While my parents were busy and stressed worrying about our luggage, you comforted and reassured me not to cry because you would buy me another one while helping me collect the scattered beads off the dirty airport floor. Instead of getting angry at me for the mess I had made, Oppa comforted me, choosing kindness, and even at his age, bending down to pick beads off of the floor. I will always remember Oppa for his kindness and gentleness, his ability to comfort us when we were kids, and to always make us smile. Every time we would go to Indo, Oppa would always selflessly give others the bigger plate of food, give my sister and I extra papaya and sweets, and always put others first. Oppa was always kind to others and thought of others before himself, something which is very rarely seen and something I'll never forget. I remember Oppa would always tell me the importance of working hard and not to be lazy, an important value I still carry with me to this day and always will. While Oppa taught me the importance of work ethic in life, Oppa always taught me to remain faithful to God and to always trust in His plan, something he did reverently until the end of his life. Thank you, Oppa, for all the years we got to spend together, and from the trips in Singapore and Malaysia to the memories made in Darwin, Paris, Oppa formed a very special part of my life. I know that you are with God now and that you lived a very Christ-centered, faith-fulfilled life filled with amazing experiences, life lessons, and love. And someday we will all meet again. I love you, Oppa. Hello, Oppa. Thank you for taking the time to travel to Australia to make sure you were present within our childhoods. And thank you for helping teach me and Grace to grow up in Christ and remain strong within our faith. You always took the time to call us to make sure we were doing well in school, to pray for us, tell us you loved us, and express how you were excited to see us when we go to Indonesia. Thank you for all the memories we would take walking to the park and being outside in both Indonesia and Australia. You taught me and Grace how to appreciate the sun, nature, and beauty within the earth. Thank you for making all those Christmases in Indo extra special and helping me calm down and being patient with me and being kind to me when I throw tantrums. I miss you so much, Oppa. You taught me how to be kind, patient, and generous. Thank you for demonstrating what love looks like within a marriage by demonstrating it through your marriage with Oma. Thank you for teaching me how to show Christ within my life and be a good Christian, remaining strong in faith. I love you so much, Oppa, and I miss you every single day.
knowing you are joining in praising Jesus right now too. There is a song, I know it well, a melody that's never failed, on mountains high, on valleys low, my soul will rest, my confidence in you alone. Hope has a name, his name is Jesus, the Savior's cross has set the sinner free. Hope has a name, his name is Jesus. Oh, Christ be praised, I have victory. There is a light, salvation's flame, Christ undefeated, trampled the grave. See now the cross, be lifted high. The light has come, behold the Christ. Hope has a name, his name is Jesus. The Savior's cross has set the sinner free. Hope has a name, his name is Jesus. Oh, Christ be praised, I have victory. Turut merasa kehilangan atas dipanggilnya Om Surya Paramita oleh Bapa di sorga. Menurut catatan kami, Om dan Tante Surya Paramita termasuk pasangan senior yang sudah menjadi teladan bagi kami, khususnya pasangan junior dalam hal kesetiaan kepada Tuhan. Dan saya masih ingat sewaktu Om dan Tante masih berada di Jakarta, sudah turut aktif dalam persekutuan doa Sabtu pagi, persekutuan Musinda, juga kelompok kecil jemaat, dan bahkan ikut dalam gerakan membaca Alkitab. Tetapi saat ini Tante Meli harus berpisah dengan Om Surya. Memang Om Surya bukan milik Tante sendiri, atau milik anak-anaknya saja, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Maka ketika Kristus memanggil orang yang dikasihnya, tak seorang pun yang bisa menahan. Saya berharap Tante Meli tetap sehat dan kuat. Begitu juga anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucu semua. Kiranya masa duka serta kehilangan ini akan segera digantikan dengan pengharapan yang memulihkan semangat dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau dari kami, majelis serta jemaat GKI Layur di Jakarta, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saya rasa saudara-saudara tahu bahwa yang terakhir itu bukan cucu ya. Itu dari GKI Layur. Mungkin ada satu atau dua orang yang mau memberikan sambutan. Kalau ada, saya kasih kesempatan. Oke, kalau nggak ada, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, dan setelah itu semua orang diundang untuk pergi ke hall untuk menikmati ramah tamah yang sederhana.
Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, tak tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tante Mary dan pihak keluarga diundang untuk ke pintu depan supaya bisa diberi sambutan oleh semua orang. Silakan, keluarga. Jemaat, silakan duduk.